kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya mau berbicara tentang kepatuhan. Katakan sama-sama, kepatuhan. Patuh itu artinya taat. Artinya patuh, ya patuh artinya taat. Kepatuhan. Katakan yang keras, kepatuhan. Katakan yang keras, ketaatan. Katakan dengan keras, dengar-dengaran. Katakan dengar-dengaran. Ya. Dengar-dengaran, ini penting. Setelah Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, coba ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Terus sama-sama 1, 2, 3. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil, akan sukses. Dan apa? Kamu akan beruntung. Bukan buntung, tapi beruntung. Beruntung itu sukses juga, sukses. Ya. Jadi tapi mesti syaratnya ada. Apa syaratnya kalau mau sukses? Apa syaratnya? Katakan tadi dalam ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Ini penting. Ini satu ketaatan yang Tuhan minta dari kita. Kita ini harus punya ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, taat untuk tidak melupakan memperkatakan kitab Taurat. Renungkanlah itu siang dan malam dengan taat, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, akan sukses. Sebuah kesuksesan itu harganya adalah yang namanya ketaatan. Katakan, ketaatan adalah harga dari sebuah kesuksesan. 1, 2, 3. Dari sebuah kesuksesan. Ya, jadi bagaimana sudah bisa sukses? Ada harga. Jangan sudah pikir, itu semua gratis, semua bonus. Wah, sekarang zaman bonus, masuk neraka juga bonus. Ya. Tidak usah bayar. Ya, jangan, saya tidak setuju kalau semua bonus. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa bonus, kita mesti bayar. Harganya kita mesti bayar, yaitu untuk mencapai keselamatan, mencapai kemuliaan Tuhan. Kita mesti ada harga. Untuk sukses harus ada harga. Kalau tidak nanti orang jadi malas semua. Dengan malas-malas dia bisa mencapai sukses. Ya, tetapi harus ada ketaatan, harus ada harga dari sebuah kesuksesan. Harganya itu adalah ketaatan. Katakan, harganya itu adalah ketaatan.
ketaatan. Yang keras, ketaatan. Keberhasilan Yosua tidak terletak pada kekuatannya. Tidak. Dia bukan orang yang kuat, bukan kepandaiannya. Karena kepandaiannya dia bisa sukses. Dia bisa menguasai negeri tanah Kanaan. Tidak. Bukan karena pengalamannya. Oh, dia tidak punya pengalaman masuk daerah ini, baru pertama kali dia datangi daerah ini. Daerah penuh negeri Kanaan. Tetapi karena kepatuhannya, dia patuh sekali. Dia patuh, dia taat, dia dengar-dengaran terhadap semua yang diajarkan oleh Tuhan kepada dia. Dan dia lakukan itu sampai dia masuk di dalam negeri Kanaan. Dia sukses. Ya, saya mau berikan kepada saya sedikit ayat-ayat tentang apa, yaitu setiap orang besar dalam Alkitab punya sifat menundukkan diri kepada otoritas. Otoritas itu adalah kekuasaannya ada di atas dia, otoritas. Setiap orang yang besar dalam Alkitab, orang besar dalam Alkitab, orang yang hebat ya dalam Alkitab, itu selalu punya sifat penundukan diri kepada otoritas, orang yang di atasnya dia. Otoritasnya itu artinya orang yang di atas dia. Contoh Yosua, dia tunduk kepada Musa. Musa otoritasnya dia, orang yang di atasnya dia, Musa. Dia tunduk kepada Musa lebih daripada yang lain. Yang lain belum tentu dia mau tunduk semua, tapi kepada Musa dia tunduk, karena Musa itu otoritas dari dia. Elisa itu hamba dari Elia, dia tunduk sekali kepada Elia. Ya. Dia waktu Elia mau naik ke surga, dia ikuti terus. Wah, banyak isu-isu dari 50 murid-murid dari Jericho, dari mana lagi, ada 3, Gilgal, ada 3. Ya. Sampai di seberang sungai Yordan ada 3 sekolah Alkitab, 50 orang, kira-kira 150 orang. Itu punya banyak isu-isu tentang Elia nanti akan diterjang oleh api, kayak mau dia mengalami bagaimana jatuh, kayak ya, dia nanti akan bagaimana saya nggak tahu. Pokoknya tetapi Elisa bilang, stop, tutup mulut, jangan kamu ngomong, saya lebih tahu dari kamu. Wah, ini luar biasa. Ya, kita bisa ngomong begitu juga. Kalau orang terlalu banyak ngomong, kita bisa bilang, stop, tutup mulut, jangan ngomong, saya lebih tahu dari kamu. Ya, sebab ini orang tukang tukang ngerumpi, tukang apa? Ngomong gosip, ya. Wah, dia ngomong banyak. Satu kali kalau Elisa sampai di satu kota, di mana? Misalnya di kota yang ada di Gilgal, lalu ada 50 sekolah Alkitab, murid sekolah. Mereka lapor begini kepada Elisa. Elisa bilang, stop, tidak usah kamu ngomong. Saya sudah tahu semua itu. Saya lebih tahu dari kamu. Kamu tidak usah ngomong. Ya, saya tahu bahwa guru saya akan diangkat sekarang, hari ini. Diangkat betul-betul. Bukan kamu bilang seperti belum tentu. Tidak, betul-betul diangkat. Jadi dia ada kepastian dan dia tidak mau digoncangkan oleh ini. Semua berita-berita yang membuat orang bisa jadi ya bisa menjadi tidak tenang hatinya. Ya. Nah, sekarang kita mau periksa sifat daripada Daud. Daud juga seorang yang dia sangat patuh kepada Saul. Sekalipun Saul itu mau membunuh dia, tapi dia tetap patuh kepada Saul. Ini luar biasa. Kalau orang lain sudah lari, sudah membunuh balik, tapi Daud tidak. Biarkan Tuhan, tangan Tuhan yang datang kepada dia, karena dia itu orang yang pernah diurapi. Walaupun urapan sekarang sudah tidak ada pada dia, tapi sekarang urapan itu datang kepada Daud. Tapi Daud bilang, jangan kita mendatangkan tangan kepada dia, biarkan Tuhan yang mendatangkan tangan. Dia nanti mati dalam tangannya Tuhan. Luar biasa. Dia begitu tunduk kepada otoritasnya. Ya. Mazmur 68 ayat 7. Kalau baca, tidak ada pemberontak yang menjadi orang besar.
mereka semua akan ditinggalkan sendirian. Pasal 68 ayat 7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ya, Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. ya. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. 68 ya. Ayat yang ke berapa? 68 ayat 7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Kepada orang yang sebatang kara, Tuhan memberikan tempat tinggal. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan. Orang-orang tahanan dia keluar. Ya. Sehingga mereka bahagia. Bahagia, orang tahanan bahagia. Dikeluarkan. Ya, sudah yang ada dalam tahanan-tahanan, hati sudah menjadi tahanan dari iblis, jangan sudah mau terus menjadi tahanan. Sudah mau keluar, sudah mesti bebas. Ya. Dan tetapi pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ini pemberontak ini iblis. Pemberontak itu adalah iblis. Ya. Lucifer. Dia nanti akan tinggal di tanah gundul. Dia tidak punya orang yang ikut sama dia. So, ya. Ini sifat dari anak. Sekarang saya mau baca sifat dari Yesus. Bagaimana sifat dari Yesus? Coba kita baca Yohanes 8 ayat 28. Yohanes 8 ayat 28. Ini kita mesti periksa sifat-sifat dari Yesus supaya kita tahu kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus bagaimana kita mesti tahu modelnya Yesus lebih dulu. Jangan kita tidak tahu Yesus nanti diumpamakan seperti Lucifer. Saya mau jadi seperti Yesus, akhirnya dia jadi Lucifer ya, karena tidak mengenal Yesus dan sungguh. Mari Yohanes 8 ayat 28. Terus. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Siapa anak manusia itu? Yesus. Ditinggikan di mana? Di Sungai Yordan atau di mana? Di Yerusalem tidak, di mana? Ditinggikan di Bukit Golgota. Disalib itu artinya ditinggikan di sini. Bukan ditinggikan biasa. Terus barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku terus dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, Yesus sendiri mengatakan aku ini tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus saja ngomong begitu, apalagi kita. Kita bisa berbuat apa dari diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Sama sekali tidak bisa. Kita gagal kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan dari diri kita sendiri, dari kekuatan kita sendiri. Kita mau berkenan, mau berbuat berkenan tidak bisa. Kita tidak mungkin menjadi orang yang bisa melakukan sesuatu yang berkenan kepada Bapa dari diri kita sendiri, tidak. Sedangkan Yesus sendiri tidak bisa membuat itu, apalagi kita. Ya terus. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Sebagaimana yang diajarkan oleh Bapa kepadaku. Jadi Tuhan Yesus itu cuma berbicara tentang hal-hal yang diajarkan Bapa kepadaku. Dia tidak pernah berbicara tentang lain-lain hal. Yang dia bicarakan tentang apa yang dia dengar dari Bapa. Pengajaran-pengajaran yang dia dengar dari Bapak mengajarkan kepada dia, itu yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi tidak pernah dia membuat sesuatu pembicaraan sendiri, berita sendiri, ya tidak. Selalu dia dengar dari Bapak, itu dia sampaikan. Apa yang dia lihat dari Bapak membangkitkan orang-orang mati dalam Tuhan Yesus, dalam Yesus juga membangkitkan orang-orang mati. Ya, jadi ini luar biasa. Ya. Jadi kalau Yesus ya. Jadi kita melihat di sini penundukan diri daripada Yesus itu luar biasa, besar sekali kepada Bapa. Yohanes 8 ayat 38. 8 ayat 38. Ya. Cepat sedikit ayat bagian A. Apa yang kulihat pada Bapa, ya, itulah yang kukatakan. Itulah yang kukatakan. Apa yang kulihat pada Bapa. Tuhan Yesus itu selalu melihat apa yang dilakukan oleh Bapa. Dan apa yang dilakukan oleh Bapa itu dia lakukan di dunia. Jadi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang lain daripada Bapa. Atau dia bikin lebih hebat dari Bapa. Yaitu roh persaingan. Itu ada pada Lucifer. Lucifer itu suka bersaing. Dia bilang kamu akan jadi seperti Allah. Kamu tidak usah diawasi lagi sama Tuhan. Kamu sudah jadi Allah sendiri.
kamu tidak usah, kamu boleh bebas sebebas-bebasnya. Kamu mau merdeka, pergi kemana saja, silakan. Kamu adalah Allah, kamu bisa jadi Allah. Satu Allah lagi yang baru yang timbul. Jadi kamu tidak usah mesti diperiksa bagaimana kamu datang dari mana, tidak. Ya, tapi itu roh persaingan. Makanya dia jatuh menjadi setan sampai hari ini karena ada roh persaingan dalam dia terhadap Yesus. Terus ayat yang keberapa? Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Ya. Nah ini Tuhan bilang kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya sama Yesus. Ini artinya lain. Dan demikian juga bagian B 38, kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Siapa ini bapakmu? Siapa ini? Bapak surgawi? Ya, betul? Ayo kok diam saja, belum makan? Ya memang belum makan. Yang sudah makan nanti jangan kekenyangan. Ya, apa ini? Bapakmu ini siapa? Iblis, bukan Tuhan, bukan bapak surga, tidak. Ini bapakmu itu iblis. Tuhan bilang kepada orang Yahudi yang melawan dia, bapakmu itu iblis. Bapakku itu bapak yang terang di surga. Ya, tidak seperti bapakmu, seperti iblis. Ya. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Kamu berbuat apa yang kamu lakukan dari bapakmu. Ya, jadi jangan kita sampai menjadi punya bapak iblis. Ya, tidak pernah Tuhan melihat sesuatu dari bapak lantas dia sampaikan berbeda daripada bapak, daripada yang dia lihat pada bapak. Tidak. Anak dan bapak itu selalu ada hubungan. Satu, betul? Satu. Apa yang didengar dari bapak itu yang dia sampaikan. Apa yang dia lihat dari bapak itu yang dia lakukan juga. Jadi Yesus dan bapak itu satu. Tidak bisa. Ada orang bilang, saya mau percaya sama bapak, tapi saya tidak mau percaya sama Yesus. Itu Yesus, anak Allah itu tidak tahu dari mana, jeluntrungnya tidak tahu di mana. Tapi bapak bilang begini, kalau Yesus bilang, kalau kamu tidak mau percaya kepada bapak, kamu juga tidak bisa percaya kepada aku, kepada Yesus. Ya, kamu juga tidak percaya. Karena aku dan bapak itu, Yesus bilang, aku dan bapak itu satu. Kalau kamu percaya kepada aku, berarti kamu juga percaya kepada bapak. Kalau kamu percaya kepada bapak, berarti kamu juga percaya kepada aku. Jadi tidak mungkin kamu percaya bapak, tapi kamu tidak percaya aku. Atau kamu tidak percaya bapak, percaya aku, tapi kamu tidak percaya kepada bapak. Tidak bisa. Kamu tidak bisa pisahkan bapak sama aku. Itu orang Yahudi mau pisahkan. Itu bapak kita, itu kita percaya, itu memang bapak kita. Tapi kamu ini siapa? Kamu ini tukang itu apa? Bikin tukang kayu. Cuma tukang kayu saja. Bapakmu kami kenal semua, sudah mati. Ya, Maria itu ibu sampai hari ini. Tapi Tuhan bilang tidak. Bapakku adalah di surga. Saya terus mari kita baca Matius 20, Yohanes 5 ayat 19. Di sini kita lihat bagaimana hubungan Tuhan dengan Bapa. Pasal 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka. Ya. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Yesus tidak bisa mengerjakan, anak itu Yesus tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Nah, sudah perhatian, Yesus saja mengaku bahwa saya tidak bisa melakukan sesuatu dari diri saya sendiri. Saya tidak bisa bikin mujizat, menyembuhkan orang sakit sedikit saja dari diriku sendiri, tidak bisa. Itu semua mesti dari Bapa. Apalagi kita, makanya kita itu cuma ada orang bilang saya tidak percaya lagi mujizat. Gereja tidak perlu mujizat. Saya bilang saya perlu mujizat. Sampai hari ini tetap mujizat ada. Kalau sudah datang di gereja sini, ini adalah mujizat. Sudah datang pertama kali itu mujizat. Sudah datang bikin penuh di gereja, ini pun mujizat juga. Ini mujizat, bukan cuma kesembuhan ilahi, tapi macam-macam. Kesembuhan batin juga itu mujizat. Jadi jangan bilang kita tidak perlu mujizat, gereja kita jadi kering nanti. Nah, kalau saya dengar orang khotbah begitu terus di sini, saya tidak akan kasih lagi dia khotbah. So, kalau dia terus mengatakan tidak ada mujizat, wah nanti gereja kita jadi tidak ada mujizat. Kalau dia terus mengucapkan apa yang kita ucapkan itu jadi nanti. Jadi kita tidak boleh sembarangan terima orang untuk khotbah, kemudian khotbah yang tidak betul-betul, nanti jadi yang tidak betul. Yang tidak betul itu yang jadi dalam gereja ini. Nanti kita sendiri yang dia pulang, kita setengah mati. Saya mesti betulkan lagi. Jadi saya memang hati-hati dalam soal ini. Jadi selalu ada mujizat. Mujizat itu tetap ada. Ya.
Nah, sekarang Yohanes 5 ayat 19 sudah. Anak sudah. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Jadi Yesus itu membangkitkan orang mati itu karena Yesus lihat Bapa membangkitkan orang mati di sorga. Jadi dia melakukan seperti apa yang Bapa melakukan. Itu selalu Yesus dan Bapa itu satu. Tidak pernah dia pisah, tidak pernah dia jalan sendiri. Bapa sendiri tidak pernah. Ya, apa yang dikerjakan oleh Bapa itu juga dikerjakan oleh anak. Yohanes 5 ayat 30, adik. 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lagi Yesus selalu mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi ini kerendahan hatinya Yesus. Yesus omong apa adanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apalagi kita, apalagi kamu, saya dan saudara. Kita lebih-lebih tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan yang melakukan. Terus ayat 19. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, jadi ini Yohanes 5 ayat 19. Ya. Yohanes 5 ayat 30. Ya. Jadi sudah jelas. Sekarang sifat Roh Kudus kita mau baca. Sekarang kita periksa hubungan Roh Kudus dan Allah Tritunggal. Ini soal Allah Tritunggal. Kita mesti ngerti siapa Allah Tritunggal. Allah terdiri dari 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Terus Allah Bapa itu di mana? Di sorga. Dia jalan, dia sudah rambutnya putih, orang tua. Dia memang disebut Bapa, Allah Bapa. Dan Yesus itu Allah Anak. Yesus itu masih muda, selalu umurnya masih 30 tahun, kelihatan seperti 30 tahun, terus enggak tua-tua, enggak. Kita nanti kalau masuk surga kita juga begitu. Kita semua nanti umurnya 30 tahunan. Enggak ada orang tua di sana. Walaupun memang umurnya dia sudah 100 tahun, 200 tahun. Saya nanti umur saya mungkin sudah 200, 300 tahun, tapi kelihatan seperti 30 tahun. Betul? Enggak percaya? Kalau enggak percaya enggak masuk. Kalau percaya masuk. Dan kalau percaya nanti saya, oh iya betul tawa. Paulus juga mengatakan itu kita jadi nom, nggak usah jamu nom, jamu bikin nom itu apa? Muda, jamu muda. Nanti salah keliru ya, jangan jamu muda. Nanti Tuhan kasih jamu muda sendiri. Amin. Nah, aminnya enggak ada. Jadi buat saya saja semua, saya yang muda. Sudah nanti tua, enggak. Sudah juga muda. Amin. Ya, jadi muda. Bisa tidak sakit-sakitan. Enggak sedikit encok. Sini sakit, jalannya sakit sempoyongan. Enggak. Ya, Tuhan itu akan menggenapi. Sekarang kita baca Yohanes 16 ayat 13b sampai 15. 16. Ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran, kata ya Tuhan. Terus sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak bicara tentang dirinya, selalu dirinya. Ada banyak orang datang tidak atas nama Tuhan, mereka datang atas nama dirinya. Walaupun tidak mengatakan dirinya, tapi dia selalu mengucapkan apa yang dirinya katakan, itu selalu. Ya, jadi kita mau dimasuki apa yang dia katakan dari dirinya, itu kita tidak mau terima. Orang-orang yang demikian itu harus orang yang datang dalam nama Tuhan. Terus, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Jadi dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa itulah yang akan dikatakan. Sifat anak tadi dengar-dengaran kepada Bapa. Amin. Sifat Roh Kudus juga dengar-dengaran kepada Bapa. Amin. Jadi anak dan Roh Kudus dengar-dengaran sama Bapa. Amin. Ya, jadi di sini kita lihat Roh Kudus memuliakan anak ayat 14a. Coba pasal 16 ayat 14a. 14. Ia akan memuliakan aku. Siapa ini ia? Dia ini Roh Kudus memuliakan aku ini Yesus. Betul?
yang berbicara. Ya, terus Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya padaku. ya, dia akan memberitakan kepada Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 16. Ayat 15. Ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ya, apa yang Bapak punya, aku punya. Yesus punya. Yesus itu anak yang satu malaikat sama Bapak. Sangat malaikat sekali dia. Terus, Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. nah, dia akan memberitakan semua yang dia dengar. Jangan percaya kalau ada orang berkata, saya punya roh, saya penuh Roh Kudus. Nah, dia bilang, saya penuh Roh Kudus. Tapi dia tidak dengar-dengaran kepada otoritas. Dengar? Roh Kudus itu roh dengaran. Tidak mungkin Roh Kudus ada dalam orang, lantas Roh Kudus bermanifestasi menunjukkan ketidakdengaran, menunjukkan sifat yang bertentangan dengan sifat Roh Kudus yang dengar-dengaran. Dia menunjukkan sifat tidak dengar-dengaran. Terus dia bilang, saya ini Roh Kudus tinggal di dalam anak ini. Tidak betul. Itu tidak betul. Itu bukan Roh Kudus. Kalau dia mengatakan saya penuh Roh Kudus, tapi dia tidak dengar-dengaran sama Roh Kudus, itu bohong. Itu bukan Roh Kudus. Itu roh jahat, roh najis. Jadi saya dengar, orang yang penuh Roh Kudus tidak akan menunjukkan sifat bertentangan dengan sifat Roh Kudus. Roh Kudus sifatnya dengar-dengaran. Jadi kalau dia penuh Roh Kudus, dia mesti dengar-dengaran kepada otoritas semua. Amin. Ada roh persaingan dan sebagainya yang saya katakan tadi. Sekarang otoritas dunia, kita mau baca semua otoritas. Saya mau tunjukkan yang besar. Itu kita mesti tunduk kepada otoritas. Ya, tadi otoritas dari Bapak, dari Anak, dari Roh Kudus. Sekarang otoritas dunia. 1 Petrus 2 ayat 13. 1 Petrus 2 ya, ayat 13 sampai 14. Tunduklah karena Allah. Tunduklah karena Allah. Terus Kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja. Semua lembaga manusia. Lembaga manusia apa? Baik raja, presiden, itu lembaga manusia. Itu juga otoritas. Kita mesti tunduk sama presiden. Terus Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ayat berapa? 13. 13. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, ayat 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, wali-wali menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Ini polisi, wali-wali dulu wali-wali, sekarang polisi, ya, untuk diutus untuk memegang orang yang berbuat jahat, terus dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Hormati terus. Sebab inilah kehendak Allah. Inilah kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Terus supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Membungkamkan itu dibungkam mulutnya. Coba saya begini tangan saya. Membungkamkan ayat berapa tadi? 15. Membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Nah, jadi di sini jelas. Kenapa kita mesti tunduk kepada presiden, kepada inspektur, dirjen, menteri, gubernur, bupati atau wali kota, camat, lurah, RK, RT, apa lagi? Semua. Kenapa kita mesti otoritas dunia itu kita mesti hormati? Karena dalam ayat 13 tolong bacakan, tunduklah karena Allah. Karena siapa? Jadi sudah mesti tunduk kepada presiden dan sebagainya. Karena siapa? Sama RT, RW, karena siapa? Karena Allah. Kenapa? Karena mereka itu mendapat otoritas daripada Allah. Tuhan yang tentukan di dalam pemilu siapa yang menang. Nanti kalau dia presidennya menang, presiden ini nanti dia punya menteri-menteri lain lagi. Ya, nanti bupatinya lain lagi. Apalagi itu gubernurnya lain lagi. Sesuai dengan presiden. Jadi ini diam-diam ini Allah membuat satu otoritas. Karena manusia diciptakan pertama kali dengan otoritas. Kalau tidak ada otoritas, manusia kacau. Nanti sudah akan dapat. Tuhan menciptakan manusia dengan kuasa kepada binatang-binatang,
Dan coba ini. Ayat 28 pasal 1 ayat 28. Mari. Allah memberkati mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Ya, lalu Allah berfirman kepada mereka. Ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, bertambah banyak. Terus penuhilah bumi dan taklukkanlah itu takluk itu apa? Otoritas, betul? Ditaklukkan itu otoritas. Kalau tidak ditaklukkan, tidak mau takluk dia, wah repot nanti. Jadi pemberontak semua nanti. Bumi ini penuh dengan pemberontakan. Terus berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Jadi ini kuasa. Kuasa ini juga otoritas. Tadi otoritas untuk menaklukkan manusia. Nanti manusia berkembang biak, nanti mesti ditaklukkan. Ada pemerintahan. Supaya jangan nanti melawan pemerintahan. Tidak ada pemerintahan, masing-masing mau pakai kekuatan sendiri, tidak boleh. Itu mesti ada pemerintah, ada otoritas. Tadi kemudian juga taklukkan, berkuasalah atas ikan-ikan, burung-burung di udara dan binatang yang merayap. Jadi ini semua binatang-binatang ini ditaruh di bawah satu otoritas daripada manusia. Ya, jadi otoritas kerajaan sorga. Misalnya otoritas kerajaan sorga, kalau tadi dunia itu terdiri dari raja, presiden, gubernur, dan sebagainya. Misalnya kalau yang otoritas di sorga itu terdiri dari gembala, ya, gembala dalam jemaat, diaken, pelayan, ketua-ketua, pemimpin sel, suami dalam rumah tangga, orang tua dalam keluarga. 1 Korintus 15 coba ayat 27 sampai 28. Mari baca. 1 Korintus 15 ayat 27. Di sini kita bisa melihat ada otoritas di dalam kerajaan sorga, yaitu dalam gereja Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 27 sampai 28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Semangat sekali yang baca. Sudah jangan begini ya. Ini mesti ikut semangat juga. Ya, terus tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan. Yesus, siapa ia itu? Yesus Kristus sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu. Bapak tidak termasuk di dalamnya. Bahwa ia itulah Bapak sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, ditaruh di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Bisa mengerti? Jadi ayat 27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan oleh Bapa di bawah kakinya. Kakinya itu siapa? Yesus Kristus di bawah kakinya. Ditaklukkan oleh Bapa, ditaklukkan semua, ditaruh di bawah kakinya Yesus. Ya, dan Yesus itu menjadi top. Ya. Kemudian ayat berapa? Ayat 27b. Maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Di bawah kaki Kristus. Itu ia sendiri itu siapa? Bapa. Termasuk di dalamnya. Sudah. Jangan terlalu cepat juga. Ya, nanti ini saya mesti jelasin supaya saudara mengerti. Ya, bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus siapa? Bapak sudah menaklukkan semua, ya, di bawah kaki Kristus. Terus itu tidak termasuk di dalamnya. Bapak tidak termasuk yang takluk kepada Kristus karena dia yang menaklukkan semua dan dia taruh di bawah kaki Yesus. Bisa mengerti? Jadi semua takluk kepada kaki Yesus itu berarti semua takluk kepada Yesus kecuali Bapak yang tidak takluk kepada Kristus karena dia yang menaklukkan semua ditaruh di bawah kaki Yesus. Sehingga dia terkecuali, tidak termasuk yang takluk. Terus ayat 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Kalau sudah selesai semua nanti ditaklukkan di bawah Kristus, terus maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya, berarti akan menaklukkan dirinya kepada siapa? Di bawah dia. Siapa dia itu? Bapak. Di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Di bawahnya siapa? Kakinya Yesus. Di bawahnya kaki Yesus. Bapak sudah menaklukkan semua
dunia dan akhirat di bawah kaki Yesus. Terus supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi ini luar biasa, ini jelasan. Jadi Bapa itu yang paling tinggi. Terus di bawahnya Yesus. Semua sudah ditaklukkan kepada Yesus. Maut juga sudah ditaklukkan kepada Yesus. Yesus menguasai maut. Amin. Ini musuh yang paling besar itu maut. Yesus terkecuali Yesus tidak takluk kepada kakinya. Terkecuali Bapa tidak takluk kepada kaki Yesus. Karena Bapa itu yang menaklukkan semua. Amin. Ya, jadi dan supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi nanti semua, jadi Bapa itu di atasnya Yesus. Ya, semua Bapa taklukkan kepada Yesus di bawah kakinya. Kecuali Bapa sendiri tidak. Bapa tetap di atas. Bapa itu tidak di bawahnya anak, tidak di atasnya. Ya. Kita bisa mengerti ini bahwa sungguh-sungguh ini Allah Tritunggal. Kalau orang bilang itu susah sekali mau mengerti Allah Tritunggal. Ya, sebab kamu pakai pikiranmu. Kalau kamu pakai pikiranmu, kamu susah sekali. Kamu tidak bisa mengerti. Kamu jadi keras kepala. Karena ini kepala kita, ini otak kita ini tidak bisa mencair untuk bisa mengerti hal-hal yang dari Allah. Kalau Allah bisa kita mengerti dengan otak kita yang cuma segini, ini berarti Tuhan kita tuh cuma besarnya segini. Cuma segini. Oh, Tuhan kita tuh kecil, cuma segini. Wah, kalau gitu, gampang aja kita bisa mempecundangi dia. Tidak, Allah itu Allah yang besar, melampaui lautan, melampaui ini alam semesta. Naik pesawat apa saja sampai hari ini tidak sampai itu Amerika. Terus sudah berapa tahun tidak berawak itu pesawat sendiri, otomatis semua. Tapi tidak ada orang yang di dalamnya karena nanti mati orangnya, tidak tahan. Ya. Jadi kita sudah mendengar ini. Sekarang ada satu lagi, pendoa syafaat, Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Mari kita baca. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, sudah. 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa Bapak kami ini adalah Bapak. Jadi kita mesti datang kepada siapa? Bapak. Bapak, ayat 8, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Ya, Bapak kami ini ada di dalam Bapak kami, doa Bapak kami ini ada terselip kepatuhan kepada otoritas. Ya, jadi ciri seorang pendoa syafaat itu mesti patuh kepada otoritas. Kalau tidak ada kepatuhan di dalam seorang pendoa syafaat, patut dipertanyakan apakah dia memiliki roh pendoa syafaat. Seorang pendoa syafaat tidak boleh terus mau pakai mau sini, mau berontak dan sebagainya. Dia mesti tunduk. Sebab ini ada otoritas dari Bapak. Ini dia harus hargai. Ya, tidak boleh dia melawan. Sebab ciri seorang pendoa syafaat itu patuh kepada otoritas. Ya, jadi soal karakter, saya mau bicara soal karakter. Saya bicara soal karakter, tapi sedikit. Saya tambah sedikit. Karakter itu dimulai dari penundukan. Katakan sama-sama. Karakter itu dimulai dari penundukan diri. Karakter itu dimulai dari penundukan diri. Ya, karakter itu beda dengan talenta. Talenta, dia lahir, dia punya talenta. Tapi karakter itu dibentuk. Ya, karakter lembut, dia masih kecil, dia itu kasar orangnya. Tapi sekarang dia lembut, dibentuk karakter. Jadi karakter itu dimulai dari penundukan diri. Amin. Dari sini start pointnya.
saya belum bisa bicara tentang banyak hal yang lain sebelum saya bicara soal penundukan diri. Ini lebih dulu perlu disingkapkan kepada saudara, supaya saudara mengerti apa itu penundukan diri. Coba kita baca Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Jadi orang yang ada penundukan diri dalam otoritas Allah itu punya kuasa, ditakuti sama iblis. Karena iblis, saya pernah khotbah, iblis itu lawanlah iblis itu dengan senjatanya dia. Kalau senjatanya dia ke sini, kita ke situ, mengerti? Kalau senjatanya dia gelap, kita yang terang. Terang bisa mengalahkan gelap, tapi gelap tidak bisa mengalahkan gelap. Sama-sama gelap, luar biasa gelapnya. Bisa mengerti? Nah, kejujuran ini dolak-dalik, tidak jujur, ini mesti dilawan dengan kejujuran. Baru dia bisa ditaklukkan. Kalau dia tidak mau dilawan dengan kejujuran, tidak bisa. Dia tidak bisa taklukkan dia. Begitu juga kalau saudara mau menundukkan iblis, saudara mesti menundukkan diri kepada Allah. Bisa mengerti? Ya. Nah, nanti saudara akan bisa, kalau saudara menundukkan diri kepada Allah, saudara ada di atas iblis. Kalau saudara tidak menundukkan diri kepada Allah, saudara melawan kepada Allah, saudara ada di bawah iblis. Saudara dipecundangi sama iblis. Jadi jangan saudara berada di bawahnya iblis, saudara mesti ada di atasnya iblis. Bagaimana caranya? Saudara mesti tunduk kepada Allah. Karena Allah dan iblis itu berbeda. Allah di atas, iblis di bawah. Kalau kita tunduk kepada Allah, kita berada di atasnya iblis, kita bisa menang. Tapi kalau kita melawan kepada Allah, kita berada di bawahnya Allah, kita itu dikalahkan sama iblis. Mengerti? Bisa mengerti? Bisa mengerti atau tidak? Jadi kalau sudah di bawahnya Allah, itu berarti sudah berada di atasnya iblis. Tapi kalau sudah berada di atasnya Allah, sudah mau melawan Allah, sudah berada di bawahnya iblis, sudah kalah, tidak bisa. Sudah, ya. Jadi kalau kita bermata-mata, kita akan kalah. Jadi tunduklah kepada Allah. Artinya tunduk kepada Allah itu bergantung kepada Allah. Betul? Kalau saya tunduk kepada Allah, saya bergantung kepada Allah. Kita menjadi satu dengan Tuhan, tak terpisahkan daripada Tuhan. Iblis tidak bisa berhadapan dengan kita, sebab Tuhan ada di dalam kita. Amin. Lawanlah iblis, dan dengan apa kita melawan iblis? Dengan senjata terang. Betul? Coba kita baca Roma 13 ayat 12 sampai 14. Roma 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, ayo mari, perbuatan-perbuatan kegelapan itu kita mesti tanggalkan. Terus dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Karena iblis itu gelap, betul? Kita mau mengalahkan gelap dengan gelap tidak bisa. Kita mesti mengalahkan terang. Dengan terang kita mengalahkan gelap. Terus marilah kita hidup dengan sopan, ya, seperti pada siang hari. Terus jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. 15. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya, mesti melawan dengan terang. Lalu iblis bisa kalah. Terus dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Ya, jangan merawat tubuhmu memuaskan keinginan. Ya, sekian. So, ada seorang hamba Tuhan muda, dia di bawah satu gereja di satu kota, dan kemudian suatu waktu dia datang sama gurunya. Dia bilang, "Pak Guru, saya mau keluar dari gereja ini." Dia kaget, Pak Gurunya kaget. "Kenapa kamu mau keluar? Kamu kurang apa di sini?" "Ya, saya mau bebas." "Kamu mau bebas?" Oh, ini Pak Gurunya terheran-heran, mau bebas. "Mengapa kamu mau bebas?" "Ya, saya kalau saya berbuat salah." Gurunya tanya, "Kalau kamu berbuat salah, siapa yang tegur kamu?" "Waduh, tidak tahu, tidak ada." "Wah, kalau begitu kamu ini berbahaya sekali. Kamu mau seperti jalan di tempat yang gelap, tidak ada rambu-rambu,
tidak tahu jalannya ke kiri atau ke kanan. Sini ada jurang, dia tidak tahu. Di situ ada terjal, juga dia tidak tahu. Dia jalan saja. Nah, bagaimana kalau kamu nanti masuk jurang, tidak ada yang kasih tahu sama kamu. Kamu masih muda dan kamu tidak mengerti jalanan yang begitu sangat berbahaya. Ya. Ini sama seperti kamu mau bunuh diri. Ya. Tapi dia tetap pengerasan hati, dia keluar. Nah, akhirnya hidupnya ya tidak karuan. Gurunya bilang, sedangkan Samuel adalah imam Samuel. Itu saja dibesarkan di bawah, tidak lepas dari pengawasan dari Imam Eli. Padahal Imam Eli itu sudah tua juga dan dia hidupnya tidak terlalu dekat sama Tuhan, tapi tetap ditaruh harus ada di bawah pengawasan. Sebab kamu tidak berada di bawah pengawasan, nanti kamu bisa kasihan, nanti kamu akan jadi korban. Tapi dia tidak mau, dia tetap keluar. Dia tak bisa dipakai sama Tuhan. Sebanyak orang muda tidak mau pergi ke tempat yang jauh, seperti anak muda yang terhilang, pergi ke tempat yang jauh, yang dimana tidak ada seorang bapak yang bisa menegur dia. Kenapa kamu datang jam 2 pagi? Kamu dari mana? Kamu minum apa? Kamu makan apa? Dia tidak mau. Kalau dia ada orang tanya sama dia seperti itu seperti dia merasa hak kemerdekaannya dibatasi. Dia mau bebas. Kebebasan sebebas-bebasnya itu akhirnya membawa dia masuk di dalam kehancuran. Tidak bisa. Kita perlu bukan kebebasan roh kita mesti bebas, tapi jasmani kita tidak boleh. Kita mesti ada firman Tuhan. Amin. Jadi ini penting sekali untuk kita mengerti. Ya. Ada orang bilang, saya mau patuh kepada firman Tuhan, tapi saya tidak mau patuh kepada pemimpinnya. Ada. Kepada firman Tuhan saya akui, saya mau tunduk, tapi pada pemimpinnya saya tidak mau. Nah, bukankah di dalam firman Tuhan yang sama berbunyi, hormatilah pemimpinmu dan tunduklah kepadanya. Melawan satu bagian dari Alkitab, ada satu bagian yang di dalam Alkitab kita lawan, itu sama seperti kita melawan yang lain, bagian-bagian yang lain. Ya. Jadi Yakobus bilang, coba pasal 2 ayat 10, Yakobus 2 ayat 10 sampai 11. Kalau kita melawan kepada satu bagian, misalnya jangan kamu berzina, tapi kamu membunuh. Jangan kamu membunuh, dia membunuh. Nah, karena dia tidak berzina tapi dia membunuh, dia tetap dimasukkan bui atau tidak? Masuk penjara atau tidak? Masuk penjara. Karena dia melawan satu, mau yang lain tapi melawan yang satu. Coba kalau baca. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, ya, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Mengabaikan satu bagian, ya, terus salah. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, ya, tetapi berzina, membunuh, tapi membunuh, bukan berburu, membunuh, terus maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Kamu jadi pelanggar hukum, karena hukum itu tidak bisa dipreteli. Nah, kalau kamu mau membunuh boleh, berzina tidak boleh. Nanti kalau apalagi yang lain boleh, yang lain lagi tidak boleh, tidak bisa. Kalau satu dilanggar, masuk bui dia, masuk penjara. Itu melanggar satu sama dengan melanggar semua yang lain. Itu kesatuan hukum itu ada. Jadi kita mesti patuh kepada firman Tuhan, termasuk kepada otoritas. Ya, kita harus taat kepada otoritas yang ada. Mengapa? Sebab kita ini selalu berada di dalam otoritas. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita tetap berada di dalam otoritas. Yang terakhir, saya masih ingat
ada tanah yang berduri-duri, yang berbatu-batu, ada yang pinggir jalan, tapi ada tanah yang baik. Tanah itu bisa menghasilkan buah berapa? 30 kali ganda, berapa lagi? 60 kali ganda, dan berapa lagi? 100 kali ganda. Masih ingat? Masih ingat ya? Ya, masih ingat. Nah, 30 kali ganda. Dia berbuah 30 kali ganda. Kenapa? Karena dia taat 30%. Jadi apa yang Alkitab disampaikan 30% dia lakukan, dia laksanakan. Dia taat 30%. Bisa mengerti? Setelah dia taat 30%, dia melaksanakan 30%. Itu sama. Taat, apa yang kita taati kita laksanakan, ya atau tidak? Ya. Dan kemudian kita akan mengalami firman Tuhan itu 30%. Yang 70% kita tidak alami. Yang kita alami adalah yang kita praktekkan. Itu 30%. Ya. Dan akhirnya kita berbuah-buah berapa? 30 juga persen. Karena kita taat 30%, kita melakukan itu berarti yang kita taati itu kita lakukan. Kita lakukan 30%, dan yang kita taati itu, kita laksanakan itu, kita alami. Firman itu kita alami. Jadi firman itu harus kita alami, jangan tidak kita alami. Dalam Amsal ada tertulis, hei orang-orang yang tidak berpengalaman. Nah, di mana itu ayatnya? Kalau saya tahu yang tidak berpengalaman ada? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, tidak pulang. Ya, masa tidak ada? Hei kamu orang yang tak berpengalaman, ada itu. Nah, siapa yang dapat nanti dapat hadiah. Hadiahnya. Tidak tahu? Nanti cari saja di rumah. Ya. Ada dikatakan, hai orang-orang yang tak berpengalaman. Jadi tidak mengalami. Dengar firman tapi tidak mengalami. Maka 70% jadi tidak mengalami, cuma 30% dia mengalami. Buahnya cuma 30%. Karena dia tidak melaksanakan firman itu. Jadi yang dia alami itu yang membuat dia taat firman. Dia taat, dia alami, dan dia berbuah 30%. Karena yang dia alami itu 30%, dia laksanakan juga 30%, maka dia berbuah-buah juga 30%. Ada yang 60%. Kalau sudah 60% taat, sudah akan melaksanakan firman Tuhan 60% juga dari apa yang sudah dengar, dan kemudian sudah juga akan mengalami firman itu 60%, dan hasilnya buah-buah yang sudah hasilkan adalah 60%. Ya, itu semua ada kaitannya antara buah dengan taat, dengan melaksanakan, dengan mengalami. Ya, firman Tuhan tidak teori saja, tapi praktek. Kita mari, kita mau jadi pelaksana firman. Jangan takut, nanti iblis akan menggoda. Iblis nanti akan katutai. Nah itu kamu katanya mau melaksanakan firman Tuhan, tapi kamu sekarang jatuh, ya, kamu tidak bisa bangkit lagi. Bagaimana itu? Jangan takut, kalau sudah jatuh, Roh Kudus akan membangkitkan sudah kembali. Amin. Jangan takut, iblis selalu mau menuduh kita ini kalah, kita ini selalu dipecundangi, kita ini selalu tidak ditolong sama Tuhan. Tidak benar. Tuhan selalu mengasihi kita. Ingat pada waktu manusia dicobai kemudian makan buah yang terlarang, siapa yang dikutuk? Bukan manusia. Tidak ada satu kata kutuk
laknat kepada manusia. Yang dikutuk itu adalah ular. Ular akan makan tanah. Dia akan jalan. Tadinya mungkin dia ada kaki, tapi sekarang dia tidak pakai kaki. Dia jalan dengan perutnya, makan tanah, makan abu. Ya, dan manusia dan ular itu yang dikutuk. 2. Tanah dikutuk dan ular. 2. Ular itu iblis. Tapi manusia Tuhan sayang. Tuhan malah datang dalam waktu hujan gerimis. Jadi seperti tadi kita panas sekali, tiba-tiba ada rasa gerimis yang sejuk. Ya, ini jangan membuat gerimis yang sejuk, jangan membuat saudara kemudian tertidur, tidak pergi ke PA, sudah mesti bangun. Ya, wah segar, gitu. Amin. Ya, saya lihat juga banyak orang yang ya dia berpikir tidak mau pergi PA karena gerimis. Tidak, Tuhan datang tidak mempercundangi, tidak memarahi kepada. Malah Tuhan datang memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa, sehingga dia pakai pakaian daripada Allah, pakaian dari kulit domba, luar biasa. Ya. Siapa yang mau mempedulikan manusia? Tidak ada, tapi Tuhan yang mempedulikan. Tuhan mempedulikan saudara, sekalipun tidak ada seorang saudara yang mempedulikan saudara, tapi saudara tetap dipedulikan oleh Allah. Saudara tetap menjadi orang yang dicinta oleh Allah. Saudara tetap menjadi orang yang diperhatikan oleh Allah. Saudara tetap menjadi orang yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah. Luar biasa. Saudara, jangan saudara takut. Saudara mesti terus maju di dalam Tuhan. Ya, mari kita mau pakai diri semua dan kita akan datang